Bahan-bahan yang diperlukan ada kentang, tahu, tomat, putih telur, pisang, mentega, tepung, gula, nasi, dan biskuit. Lalu ada larutan yodium. Nah, langkah yang selanjutnya kita teteskan kepada bahan-bahan yang sudah tersedia. Kita teteskan satu persatu. Pertama kepada kentang, tahu, tomat, putih telur, pisang, mentega, tepung, gula, nasi, dan biskuit. Setelah diteteskan kepada semua bahan, kita tunggu hasilnya beberapa menit. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa kentang berubah warna menjadi kehitaman, berarti dia mengandung karbohidrat. Lalu yang kedua ada tahu. Tahu tidak berubah warna, berarti dia bukan karbohidrat. Nah, yang ketiga ada tomat. Tomat tidak berubah warna, berarti dia tidak termasuk karbohidrat. Nah, yang keempat ada putih telur. Putih telur tidak berubah warna, berarti dia tidak termasuk karbohidrat. Lalu di sini ada pisang. Pisang berubah warna menjadi kehitaman, berarti pisang termasuk karbohidrat. Nah, yang selanjutnya ada mentega. Mentega tidak berubah warna, berarti dia tidak termasuk karbohidrat. Lalu ada tepung. Tepung berubah warna menjadi kehitaman, berarti dia termasuk salah satu karbohidrat. Lalu ada gula. Gula juga tidak berubah warna, berarti tidak termasuk karbohidrat. Ada nasi. Nah, di sini sudah jelas ya, nasi berwarna kehitaman, berarti dia termasuk karbohidrat. Nah, yang terakhir ada biskuit berubah warna, berarti dia termasuk karbohidrat. Dapat disimpulkan gula, mentega, putih telur, pisang, tomat, dan tahu berarti tidak termasuk karbohidrat. Nasi, biskuit, terigu, dan kentang berarti ia termasuk ke dalam karbohidrat. Bahan dan alat yang digunakan ada lilin, bulu ayam, telur ayam, kangkung, tahu, gula, piring, dan sendok. Langkah yang pertama, nyalakan lilin. Setelah dinyalakan, bakar bulu ayam, lalu nikmati aromanya. Setelah itu, bakar potongan ayam. Kemudian, amati juga aromanya. Ternyata ayam dengan bulu ayam dengan aroma yang sama. Lalu bakar telur, kemudian amati aromanya. Aroma telur sama dengan aroma bulu ayam. Kemudian bakar kangkung dan amati juga aromanya. Aroma kangkung sama dengan aroma bulu ayam. Bakar tahu. Kemudian amati aromanya. Aroma tahu sama dengan aroma bulu ayam.
Nah, yang terakhir bakar gula. Kemudian amati juga aromanya. Aroma gula berbeda dengan aroma bulu ayam. Jadi kesimpulannya, pada saat pembakaran daging ayam, telur, kangkung, dan tahu beraroma seperti bulu ayam yang dibakar, dapat disimpulkan 4 bahan tersebut mengandung protein. Sedangkan gula ketika dibakar tidak beraroma seperti bulu ayam yang dibakar, disimpulkan tidak mengandung protein. Nah, di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Bahan-bahan yang digunakan ada lilin, bulu ayam, seledri, roti, kacang tanah, terigu, tempe. Langkah yang pertama, nyalakan lilin. Setelah lilin dinyalakan, kemudian bakar bulu ayam. Lalu amati aromanya. Nah, yang kedua, bakar seledri. Kemudian amati juga aromanya. Ternyata seledri sama dengan aroma bulu ayam. Yang ketiga, bakar roti. Kemudian amati aromanya. Ternyata aroma roti sama dengan aroma bulu ayam. Yang keempat, bakar tempe. Kemudian amati aromanya. Aroma tempe sama dengan aroma bulu ayam. Selanjutnya, bakar kacang tanah. Kemudian amati aromanya. Aroma kacang tanah sama dengan aroma bulu ayam. Yang terakhir, bakar terigu. Kemudian amati aromanya. Aroma terigu berbeda dengan aroma bulu ayam. Jadi kesimpulannya, pada saat pembakaran seledri, roti, tempe, kacang tanah beraroma seperti bulu ayam yang dibakar, dan disimpulkan 4 bahan tersebut mengandung protein. Sedangkan terigu ketika dibakar tidak beraroma seperti bulu ayam yang dibakar, yang disimpulkan berarti tidak mengandung protein. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada putih telur, minyak goreng, nasi, roti, tahu yang sudah dihaluskan, kecap, margarin, tepung, larutan gula, dan kuning telur. Alat-alatnya ada sendok, pipet, dan kertas.
Langkah yang pertama, susun kertas menjadi rapi. Kita susun satu persatu. Setelah disusun rapi, yang pertama, bahan cair ratakan pada kertas. Nah, yang pertama ada putih telur. Yang kedua ada kuning telur. Ratakan pada kertas yang sudah diberi label. Yang ketiga ada minyak goreng. Ratakan juga pada kertas yang sudah diberi label. Lalu ada kecap, lalu larutan gula juga diratakan pada kertas. Setelah bahan-bahan cair sudah diratakan pada kertas, selanjutnya bahan-bahan padat diratakan menggunakan sendok. Yang pertama ada tahu, yang kedua ada nasi, ketiga tepung terigu, keempat margarin, dan yang terakhir roti tawar. Setelah semua bahan sudah diratakan pada kertas, lalu tunggu beberapa menit hingga terlihat hasilnya. Dari hasil pengamatan, lemak sederhana dapat kita ketahui bahwa minyak tanah, kuning telur, dan mentega mengandung banyak lemak karena ia menembus pada kertas. Sedangkan bahan-bahan seperti larutan gula, kecap, putih telur, tahu, roti, tepung, dan nasi ternyata tidak mengandung lemak karena ia tidak dapat menembus pada kertas.
Bahan-bahan yang digunakan ada bensin, minyak curah, minyak kemasan, minyak kelapa, minyak jelantah, air, gelas, dan sendok. Langkah pertama, ambil gelas, lalu tambahkan 5 sendok air ke dalam gelas. Lalu, ambil gelas lainnya, tambahkan 5 sendok bensin ke dalam gelas. Setelah 2 gelas terisi, masukkan 5 sendok minyak curah kepada masing-masing gelas yang sudah berisi air dan bensin. Lalu diaduk hingga homogen. Setelah 2 gelas terisi, sisihkan dulu, lalu ambil gelas berikutnya. Gelas yang selanjutnya, isi 5 sendok air. Dan juga isi 5 sendok minyak kemasan. Lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya, ambil gelas, lalu isi bensin ke dalam gelas sebanyak 5 sendok. Setelah bensin diisi, lalu tambahkan minyak kemasan ke dalam gelas sebanyak 5 sendok. Tak lupa juga diaduk hingga homogen. Gelas yang berikutnya diisi dengan 5 sendok air. Dan juga diisi dengan minyak kelapa sebanyak 5 sendok. Setelah bahan-bahan dicampur lalu diaduk hingga homogen.
Lalu ambil gelas lain dan diisi dengan 5 sendok bensin. Dan juga diisi dengan minyak kelapa sebanyak 5 sendok. Lalu diaduk jangan lupa hingga homogen. Gelas yang berikutnya diisi dengan 5 sendok air. Dan juga diisi dengan 5 sendok minyak jelantah. Diaduk hingga homogen. Setelah itu, gelas yang terakhir diisi 5 sendok bensin ke dalam gelas. Dan juga minyak jelantah 5 sendok. Dimasukkan perlahan. Setelah itu diaduk hingga rata. Setelah itu dapat kita simpulkan bahwa jika minyak curah, minyak kemasan, minyak jelantah, minyak kelapa ketika dicampur dengan air akan heterogen atau tidak menyatu. Sedangkan ketika minyak tersebut, yaitu minyak curah, minyak kemasan, minyak jelantah, dan minyak kelapa disatukan dengan bensin akan homogen atau bersatu, dan ia akan berubah warna menjadi warna hijau. Bahan-bahan yang digunakan ada air, larutan sabun, minyak kemasan, Aquades. Lalu bahannya ada 2 gelas, 2 sendok, dan pipet. Langkah yang pertama, ambil gelas lalu masukkan 5 sendok air ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan 5 sendok minyak kemasan ke dalam gelas yang berisi air. Jika kedua bahan sudah dimasukkan ke dalam gelas, lalu diaduk hingga merata. Lalu yang kedua, ambil gelas selanjutnya dan diisi dengan air sebanyak 5 sendok. Lalu masukkan juga Aquades sebanyak 5 sendok. Setelah air Aquades menyatu di dalam gelas, lalu tambahkan 5 sendok makan ke dalam gelas. Lalu teteskan 5 tetes sabun. Lalu jangan lupa untuk diaduk. Lalu dapat kita simpulkan bahwa di gelas pertama tidak menyatu atau tidak stabil, sedangkan di gelas kedua menyatu atau stabil.